Dampak pemblokiran rekening menuai protes. Namun Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana merasa difitnah. Sebab, tujuannya melindungi hak dan kepentingan pemegang rekening. Maka ia siap menanggung konsekuensi terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat. Menurutnya, rekening dormant kerap digunakan jaringan mafia judol dan sejak pemblokiran itu, deposit judol turun 70% dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Contoh satu saja dari pidana judol yang menyengsarakan masyarakat kita. Tren jumlah transaksi deposit judol terjun bebas setelah kita bekukan dormant, kata Ivan dikutip Senin 4 Agustus 2025. Namun, disayangkan sejumlah nasabah mengeluhkan karena tiba-tiba rekening mereka diblokir. Contohnya Alia, seorang mahasiswi yang hanya menggunakan untuk pembayaran UKT. Biasanya nggak pernah keblokir. Ini kena blokir, ujar Alia. Melihat ini, ekonom senior Didik J. Rajbini PPATK bertindak, semau gue, memblokir rekening dengan alasan mencegah penyalahgunaan kriminal, pencucian uang dan lainnya itu. Hal itu menyalahi tugas dan fungsi PPATK, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai aparat hukum yang bisa bertindak sendiri. PPATK sudah keluar jalur dari tugas dan fungsinya. Ini menandakan pemimpinnya tidak kompeten menjalankan tugasnya, kata Didik. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menurutnya PPATK melakukan pelanggaran kewenangan serius yang bisa digugat ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak 3 bulan akan dibekukan. Itu jahat. Terlalu jahat itu, ujarnya. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kebijakan itu justru melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.